Masih mengulas kembali kisah-kisah lama yang pernah saya alami, dan kali ini mungkin saya mau menceritakan tentang pengalaman saya yang bertemu dengan seorang gadis cantik anak kampus ya pada saat saya ngamen. Ya, awal mulanya saya bisa bertemu dengan dan berkenalan dengan cewek kampus ini ya pada saat saya sedang ngamen, pada saat itu di dalam sebuah bis kota. Dan tanpa disadari memang kita sebetulnya sering sekali ketemu gitu di dalam bis. Cuman saya memang nggak sadar, nggak ngeh gitu pada saat itu. Dan dimana memang si cewek kampus ini sering sekali memperhatikan saya, dan saya pun ya istilahnya nggak sadar gitu kalau diperhatiin seseorang gitu. Dan singkat cerita, ini mungkin pertemuan saya ke-7 kali sama si cewek kampus ini. Dia bilang seperti itu sih, 7 kali saya ketemu sama si mas ngamen di bis yang sama gitu. Dan di situ endingnya kita berkenalan pada saat itu. Si cewek kampus ini yang awalnya memberanikan diri untuk berkenalan dengan diriku pada saat itu ya. Memang mungkin di sini si cewek kampus ini ada sedikit permasalahan dalam hidupnya, dan dia di situ mencoba menghilangkan, bagaimana cara menghilangkan dengan cara ya mungkin berkenalan dengan orang yang baru gitu, mungkin yang bisa membuat suasana menjadi have fun gitu. Pada saat itu emang ya mungkin dia suka nyanyi juga kali ya. Dan di situ singkat cerita berkenalan kita di belakang di bangku kedua dekat area smoking. Dan di situ berkenalan kita di situ, dan si cewek kampus ini bla 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 menceritakan tentang sedikit permasalahannya. Dan di situ saya berinisiatif, dia sedang ada masalah dalam hidupnya, dan di sini kebetulan keseharian saya menghibur orang gitu, ngamen. Dan alangkah lebih baiknya saya mencoba memberikan masukan kepada si cewek tersebut. Dan saya menawarkan seperti ini kepada cewek tersebut, gimana kalau kamu ikut saya ngamen aja, siapa tahu bisa menghilangkan permasalahan dalam kehidupanmu gitu kan yang sedang kamu hadapi. Dan di sini singkat cerita memang si cewek kampus ini dengan murah senyumnya, dengan pokoknya ini menurutku sih humble banget si cewek ini. Dan di situ singkat cerita si cewek ini dengan singkatnya dia mengiyakan untuk ikut saya ngamen pada saat itu. Dan singkat cerita ngamen lah kita berdua di situ. Dan memang suaranya juga bagus si cewek ini. Beberapa kali saya sempat mempertanyakan hal seperti ini. Tapi nanti kalau kamu ikut saya ngamen, kamu nggak malu? Apa kamu nggak malu gitu kan? Nanti kalau bertemu dengan orang yang kamu kenal, atau bertemu dengan teman kuliah kamu, atau bertemu dengan dosen kamu dalam bis yang sama gitu. Dan jawaban si anak kampus ini ya, si cewek kampus ini dengan tenangnya ya dia menjawab ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah gitu. Toh ini nggak merugikan orang gitu, nggak kriminal atau segala macam. Dan di situ ya memang tujuan dia mau mencoba melupakan permasalahan yang sedang dia hadapi. Dan di situ ya saya support gitu. Jadi istilahnya saya membantu gitu. Kalau memang ini bisa membantu kamu ya kenapa enggak gitu. Dan di situ akhirnya singkat cerita ngamen lah kita beberapa hari. Dan singkat cerita kita ngamen bareng. Kita ngamen itu setiap dia pulang dari ngampus ya, pulang dia dari kuliah, dia kasih kabar saya, dan akhirnya kita ketemuan di suatu tempat. Dan dimana setiap kita mau ngamen bareng ya pasti kita berkomunikasi terlebih dahulu gitu untuk mencari tempat ketemuannya. Dan di situ singkat cerita kita ngamen. Kita ngamen itu setiap dia pulang kuliah jam 4, kadang kita ngamen sampai jam 9 malam. Dan di situ yang saya khawatirin takutnya dia kan wanita ya, istilahnya takutnya capek gitu, fisiknya nggak kuat, apalagi kan kena debu segala macam di jalanan. Dan memang di situ nggak ada permasalahan buat dia, selama dianya nggak membebani buat dia ya saya have fun aja jalani ngamen bareng berdua gitu. Di situ singkat cerita saya ngamen terus sama dia, ngamen bareng. Dan lumayan lama juga saya ngamen sama dia ya, hampir setiap hari juga saya
ngamen sama dia. Dan singkat cerita beberapa hari kemudian di sini ada rasa yang memang sedikit aneh sih. Si cewek kampus ini lama kelamaan kok kayak istilahnya nggak mau berhenti gitu, istilahnya nggak mau libur ngamen. Kalau ngamen terus juga kan saya juga memperhatikan bidang sekolahnya si cewek tersebut, bidang kuliahnya, takut mengganggu juga kalau setiap hari. Dan di sini si cewek kampus tersebut juga merasa tidak terganggu, dan justru saya yang khawatir, bukan si cewek ininya gitu. Dan dimana saya mencoba untuk udahlah, nggak usah setiap hari juga ngamen, kasihan juga kamunya kan kuliah segala macam, takutnya mengganggu mata pelajaran kamu segala macam. Dan di situ memang ada yang aneh sih, ada yang berbeda gitu dari sebelumnya. Dan tanpa disadari kekhawatiran saya yang ada ternyata benar gitu, bahwa si cewek kampus itu diam-diam dia menaruh rasa dengan saya. Dan di situ saya nggak enak diri gitu. Jadi saya gimana sih, dia anak kampus itu, sedangkan saya seorang pengamen gitu kan, istilahnya yang nggak mungkin lah gitu. Jadi apa kamu nggak malu ini segala macam kan, itu aja sih yang saya khawatirin. Dan dimana ya saya cobalah pikirkan baik-baik gitu, istilahnya kita berteman aja juga kan udah asik gitu, istilahnya saya bisa membantu kamu, bisa membuat kamu jadi bisa melupakan segala permasalahan kamu. Dan dimana ya hanya sebatas itu saya bisa membantu gitu, maksudnya nggak ada tujuan hal yang kesana gitu. Dan di situ dia mulai agak sedikit kecewa sih ketika saya memberikan sebuah jawaban seperti itu. Dan memang ya tujuan saya membantu dia untuk bisa tersenyum kembali melewati masalahnya gitu. Alhamdulillahnya si cewek kampus ini pun akhirnya mengerti bahwa memang tujuanku ya mencoba untuk memberikan hal yang positif gitu. Bagaimana memang dia di saat itu ada permasalahan dalam hidupnya gitu, dan dimana saya mencoba untuk memberikan suasana yang bisa membangkitkan gairah si cewek kampus tersebut itu, dimana dia sudah istilahnya mendengar cerita cewek kampus ini ya membuat sedikit prihatinnya di dalam diriku pada saat mendengarkannya. Dan dimana ya harusnya kamu percaya diri bahwa permasalahanmu ya pasti akan selesai jika kamu mencoba menghadapi dengan tulus gitu, dengan bijak. Dan bagaimana kamu tidak putus asa apapun itu yang kamu hadapi pada saat itu, ya pasti akan ada jalannya ketika kamu mau mencoba memberikan suatu kepercayaan diri gitu dalam diri kamu. Dan alhamdulillahnya dia sedikit demi sedikit mengerti akan hal itu, dan di situ akhirnya baik-baik saja, kita masih berteman dengan baik-baik saja ya. Kebetulan memang dia kuliah baru semester 3 gitu ya, kayaknya baru lulus SMA. Dan singkat cerita ya endingnya ya kita jadi teman sih. Sampai sekarang pun saya masih punya kontak WA-nya, dan